Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini bakal kedatangan banyak tamu yang biasanya kita cuman 4 tamu, 5 tamu. Sekarang kita kedatangan 7 tamu dimana kita bakal bahas saham konstruksi. Ya, overall sebenarnya konstruksi juga bandarmologinya masih cakep banget sih, dimana bandar-bandar masih banyak melakukan akumulasi yang cukup besar dan juga secara teknikal masih bagus. Dan kalau teman-teman lihat di video sebelumnya di bulan Agustus itu kita udah mulai bahas tentang saham konstruksi di mana dia udah mulai ada pergerakan untuk naik, dan benar saja ternyata di bulan Agustus September September itu udah mulai reversal lagi, mulai split ke arah atas. Jadi selamat buat teman-teman yang udah mengapresiasi dari video sebelumnya dan udah mulai membeli itu ya, semua tergantung dari trading plan teman-teman juga. Dan selamat yang udah masuk dari bulan Agustus seperti itu, waktu masa konsolidasi dimana kita udah bicarakan ada masa konsolidasi dari konstruksi. Tinggal kita bicara pada saat itu biasanya konstruksi konsolidasi hingga bulan Oktober. Ternyata bandar menginginkan lebih cepat, yaitu di bulan September udah melakukan akselerasi seperti itu. Jadi apakah saham konstruksi masih bisa untuk diakumulasi buat teman-teman yang belum masuk ataukah enggak, kita lihat di video selanjutnya. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum gabung grup telegramnya belajar trading ya teman-teman, di sini ada grup belajar trading. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol tentang kekurangan dari teman-teman dalam trading apa, teman-teman bisa ngobrol di sini. Atau teman-teman yang suka dengan rekomendasi-rekomendasi, karena mungkin teman-teman tidak memiliki banyak waktu dan teman-teman punya trading plan tapi teman-teman belum yakin, ya teman-teman bisa gabung aja di sini. Tanyakan, "Bang, kalau ini gimana? Ini gimana? Ini gimana?" gitu. Kali aja itu juga bisa menjadi masukan kami. Oh, ternyata ada saham bagus yang belum saya lihat seperti itu. Jadi kita kembali ke saham konstruksi di sini. Saham konstruksi dari hari Jumat kemarin pada saat IHSG merah pekat, konstruksi hijau pekat. Ya, bukan hal yang aneh lagi apabila konstruksi hijau pekat tapi IHSG-nya merah. Itu udah menjadi hal yang wajar dari tahun ke tahun seperti itu. Biasanya apabila IHSG-nya jeblok, itu konstruksi malah naik-naiknya di situ. Jadi bukan hal yang aneh lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kita bahas dari ini, aku skip dulu, hilangin. Kita bahas dari saham Waskita Karya terlebih dahulu. Waskita Karya di sini ada akumulasi juga dari asing 48 billion, di mana naik sebesar 13%. Ya, cukup jauh. Dia naik tinggi tapi tidak membuka gap, itu yang bagus. Pembelian paling banyak BK, YP, MG, EP, RX, AK. Wah, ini broker-broker besar semua. Sedangkan yang keluar retail-retail, PD, YP, SQ, IF, NI gitu kan. Yang besar saya lihat KZ, tapi KZ juga tidak melakukan penjualan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat secara brokermologi terlebih dahulu, untuk Waskita Karya bandarnya akumulasi 21 billion, asingnya aku 48 billion. Seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Waskita Karya ya seperti ini, ada resist kemarin di 920 udah dijebol, ya mungkin arahnya bakal seperti ini. Kemarin tutup di sini bakal dibawa ke 920, terus bakal mantul lagi ke arah 1000. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kayak gini. Tapi kalau nanti seumpama dijebolin, dijebolin hilang ya. Dijebolin di area 920, ya teman-teman harus konsekuensinya harus cut loss dulu, karena kalau 920-nya dijebol bukan tidak mungkin bakal turun ke 900 lagi seperti itu ya. 900 bakal menjadi support bayangan sih buat teman-teman.
Jadi kalau 900 harusnya dia udah mulai comeback lagi. Set gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi di 900 berapa ini, 50 ya sekarang ya, ke 920 terlebih dahulu baru dinaikin ke arah 1000, atau dia bakalan ke sini ke 900, dia gini lagi. Nah, biasanya ke 900 atau ke sini nggak terlalu tinggi, nah baru dinaikkan ke arah 1000. Seperti itu. Tinggal nanti lihat trading plan dari teman-teman bagaimana. Apakah teman-teman trading plannya bagus? Ya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau kita lihat MACD-nya juga udah menjebolkan garis golden cross juga udah bagus. Terus volume kemarin tinggi, ya harusnya pakai yang plan yang pertama tadi, dimana dia ke 920 lalu ke 1000. Seperti itu untuk Waskita Karya. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada apalagi, berarti ada Adi ya kalau nggak salah. Iya, ada Adi Karya. Dimana Adi Karya kemarin asing juga net buy 2 billion. Pembelian paling banyak oleh AK, BQ, LG, CC, BK. Ini BQ sih yang menurut aku ini yang nggak terlalu besar. Ada AK, LG, CC, BK. Itu broker-broker Sultan masuk semua. Yang keluar Sultannya YU. Overall masih bagus. Kalau mau pakai broker summary-nya, kita lihat untuk Adi, broker summary-nya akumulasi secara terus menerus. Bagus untuk Adi sebenarnya. Kalau kita lihat dari teknikalnya, Adi Karya dia masih berada di atas MA5. Ya kalau teman-teman berani ya dipersilahkan seperti itu. Tapi ada banyak kemungkinan sebenarnya untuk Adi ini. Karena dia garis supportnya juga jauh. Dia nggak punya area resisten kemarin jebol di 1000, ya mungkin gambarannya bakal gini ke berapa ini, antara ke 1000 untuk mendekati MA5 nya dulu gini, terus baru gini ke 1100, atau yang kedua yang kedua dia bakalan seperti ini. Yang kedua dia bakalan cuman ke 50 atau ke 45 gitu, terus langsung ke sini. Nah, biasanya karena Adi konsolidasinya tidak terlalu panjang juga, jadi biasanya dia ubet. Tapi menurutku mending beli deket-deket area MA5 nya. Jadi mungkin bisa ke yang pertama tadi. Kalau dikasih seperti itu kan bisa ke area 1000 ke sini, terus dibawa ke 1100. Nah, gini. Jadi kayak gitu untuk Adi, volume juga masih bagus, MACD juga masih bagus. Stok RSI udah mau membentuk overbought. Iya, seperti itu. Ya semoga besok dikasih koreksi ke arah 1000 dulu lah. Biar deket-deket dengan support. Support barunya biasanya berada di area 1000, tapi cuman menjadi support shadow. Jadi seperti itu untuk Adikarya. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Weton, di mana Weton juga naik 8%, cukup bagus. Asing net buy 1 billion. DX, BK, LG. BK dan LG kolaborasi ya, jadinya mantap memang. Mantap. Kita lihat secara broker summary-nya untuk Weton ya tadi ya. Iya nggak sih? Oh iya benar. Weton akumulasi ya, overall masih akumulasi. Asing juga masih akumulasi terus, ya cakep sih Weton. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Weton ya sama seperti Adi sebenarnya. Dia MA5 nya juga jauh. Dia ke arah support dulu mungkin. Kemarin ada sebentar gini ya.
Nah, ini dia di sini. Nah, jadi area buy-nya biasanya berada di sini. Ini 280 turun ke 270, langsung dibawa ke sini. Ke sini. Ya, ke sini lagi ke 70, baru dipentalin ke sini. Biasanya konstruksi seperti itu. Biasanya. Jadi tinggal teman-teman cari aja area area buy-nya, supply demand-nya di area 270, 266 sampai 270. Jual dulu aja kalau jebol 270, 266-nya. Seperti itu untuk Wijaya Karya Beton. MACD juga masih menajam ke arah ke atas. Terus stok RSI udah mau overbought. Volume kemarin sangat tinggi, harusnya masih melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk beton. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika, di mana Wika juga mengalami kenaikan 6%. Asing net buy, pembelian paling banyak RX dan RF. Kita lihat secara broker summary-nya. Untuk Adikarya, oh kok jadi Adikarya, Wika, Wijaya Karya. Nah, asing net buy, bandarnya net buy dalam 5 hari net sell. Tapi overall masih diakumulasi dan asing baru mulai beli kemarin. Karena 5 hari, 10 hari, 20 hari masih jualan. Untuk Wika seperti itu. Terus kita lihat pakai teknikalnya dari Wika. Ya, sama seperti punyanya Adi Karya. Dia deket area resisten tapi sekarang. Nih, ada area resisten di 1355. Tergantung dari teman-teman. Ini area tengah-tengah banget teman-teman. Mending beli di deket-deket ini, di deket-deket area MA5 kalau menurutku ya di 1200 sih aman banget itu. Dan mungkin nyoba ke arah resisten seperti itu. Ya kalau seumpama teman-teman mau beli sekarang ya nggak apa-apa, tapi deg-degannya bakal lebih karena 285 1285 ke 355 sama 1285 ke 1135. Ya jauh 1:2 mungkin ya. Jadi seperti itu, tinggal sesuaikan aja. Tapi overall biasanya untuk konstruksi masih naik hingga akhir tahun sampai windrest. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTPP, di mana PTPP biasanya slowly net buy 4 billion, tapi pembelian paling banyak sama YP, Mirai Aset Sekuritas. CC ada Mandiri Sekuritas, BK, ZP, AK, DH. Ini besar-besar juga. Yang keluar KK, YJ, KK juga retail. Seperti itu menurutku masih bagus untuk diakumulasi. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya untuk PTPP, bentar, aku belum lihat tadi broker summary-nya PTPP. Diakumulasi harusnya ya, diakumulasi. Asing juga net buy, tapi secara 20 hari dia asingnya net sell. Bandarmologi juga secara 20 hari masih net sell juga. Kalau kita lihat pakai teknikalnya ya sama 11-12 sih sebenarnya, kayak Adi, kayak Wika, kayak gitu. Dia masih punya di area berapa? Coba ya kita tarik garis resistennya dulu. Di sini di 50, 45 ya ini ya. 50. Di 50. Nah, ini dia. Dia berarti dekat di sekarang menjadi area support nih. Kemarin tutup di 50, sekarang supportnya juga di 50. Ya kita belum bisa belum bisa ngejudge apakah besok bakal jebol ataukah bakal diturunin ke arah MA5 nya dulu. Secara bandarmologinya bagus, terus volumenya bagus, terus MACD juga udah mulai menuki ke atas, menurutku juga bagus. Stok RSI juga masih bagus ya, masih cakep sebenarnya PTPP.
bisa untuk dikoleksi, tapi jangan beli di area sekarang. Ya tergantung, kalau teman-teman mau buy on breakout bisa sih kalau besok naik dulu. Semoga naik, tapi biasanya dibuat sideways dulu di area-area sini. Seumpama plannya naik ya bakal diginikan dulu biasanya. Nah gitu, untelak. Mungkin kadang bisa jebol tipis gini. Biasanya gitu untuk PTPP. Jadi tinggal kita lihat aja besok bakal dibawa kemana, tinggal kita lihat volumenya dan broker summary-nya apakah menarik atau enggak. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP. WSBP adalah saham kesayangan dari teman-teman di grup belajar trading seperti itu, dimana teman-teman udah pada ada yang akumulasi dari 131 seperti itu, kayak si Timun. Kalau kayak aku tektokan malah ternyata tidak diturunin lagi, langsung dinaikkan seperti itu ya. WSBP kita lihat dari broker summary-nya WSBP, akumulasi enggak distribusi ya, aku kira masih akumulasi lagi, tapi asing masih distribusi secara terus menerus seperti itu. Kalau kita lihat dari broker summary-nya udah seperti itu, kita lihat ke area teknikalnya. Wah ini lebih enak sih sebenarnya dilihatnya. Jadi harusnya dia bakal dibawa ke sini dulu. Dari 162 dia bakal dibawa ke 153, 154. Yang penting 150-nya nggak dijebol kayak gitu. Nah harusnya polanya seperti ini. Nah kalau seumpama besok turun terlebih dahulu, bagusnya cakepnya kayak gini sih. Nih kemarin udah kayak gini, udah naik ya, masih cakep banget sebenarnya. Apalagi sama CD-nya juga tajam menukik ke atas, ya besok kemungkinan bakal naik malah gini. Aduh, aku hapus aja deh. Bisa jadi dia ke 160 doang, terus bakal ke sini kayak gitu. Konsolidasi bentar, langsung dibawa naik. Bisa jadi seperti itu. Itu untuk WSBP. Jadi perlu disimak juga dari teman-teman untuk WSBP-nya. Lanjut aja ke saham terakhir. Di saham terakhir ada WG, udah ngantuk juga jam 22. Di saham terakhir ada WG. Kemarin aku juga sempat masuk WG di area 202, buy on breakout seperti itu. Dimana kalau kita lihat secara teknikalnya, secara broker summary-nya, jadi udah ngelantur kan. WG juga masih cakep sebenarnya 0,92, walaupun overall dia masih distribusi, tapi asing udah mulai akumulasi tipis-tipis seperti itu. Kita lihat teknikalnya juga, si WG ada area supportnya di 200 gini kan. Kemarin mana ya, ini ya 202. Nah gini, harusnya dia dipertahankan di area 202-nya. Nah biasanya dia tektokan di sini besok, harusnya tektokan dulu. Nah baru dibawa ke sini. Lumayan itu, satu ticknya udah 1%. Jadi trading plan teman-teman harus bagus. Dan kita lihat indikatornya baru membentuk golden cross. Jadi untuk mengarah ke atasnya dia masih nafas panjang juga untuk si WG. Bisa untuk simpenan buat teman-teman gitu. Jadi gitu aja buat saham konstruksi malam hari ini. See you next time. Bye bye.